Wa asyiru dan bergaulilah kalian guna pada an-nisa pada perempuan bil ma'rufi dengan apa saja yang ma'ruf. Fa in karitum maka apabila tidak senang siapa kalian guna kepada mereka an-nisa perempuan, fa asa an takrahu maka bisa jadi tidak senang kalian syai'an pada sesuatu, wa yaj'al dan menjadikan Allah siapa Allah fihi di dalam sesuatu yang tidak kamu senangi, menjadikan khairan kepada kebaikan katsiran yang banyak. Kata Allah, hai orang yang beriman, enggak halal artinya haram. Haram bagi kalian mewarisi perempuan dengan paksa. Dan kalian juga haram mempersulit perempuan, menyusahkan perempuan dengan membawa sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka berupa mas kawin. Kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang keji, yang jelas. Perintah Allah kalau itu larangan, yang harus dilakukan apa? Wa ansyiru bil ma'ruf, tugas kamu adalah menggauli perempuan dengan apa saja yang membuat baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak senang sama perempuan ini, tidak suka sama istrimu, tidak suka. Fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu tidak suka sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah dalam sesuatu yang tidak kamu sukai itu justru Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Itu banyak ceritanya ya. Ada orang gak senang sama istrinya ya, tapi justru Allah memudahkan urusannya dia, urusan rezekinya, urusan pekerjaannya, urusan jabatannya, urusan apa saja itu barokah punya istri seperti itu. Nah, kadang kita di situ nggak paham. Nah, dulu ini orang jahiliyah itu ketika seorang suami mati, kalau ada seorang suami mati maka istrinya dari suami tersebut itu menjadi waris dari ahli waris, apakah itu anaknya suami itu sendiri dari jalur yang lain, atau kemudian dari para wali, entah pamannya, entah ayahnya, entah kakeknya dari sang suami. Dulu itu ceritanya. Orang jahiliyah itu kalau sudah menikah punya istri, kemudian suaminya meninggal, maka istri itu menjadi warisannya ahli waris. Jadi tirka itu barang tinggalan. Padahal orang kalau mati yang diwariskan cuma hartanya si mayit, tapi tidak istri-istrinya juga menjadi apa? Warisannya ahli waris. Nah, ini oleh Allah tidak diperbolehkan kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, tidak boleh mewarisi perempuan, tidak boleh mewarisi para istri. Kemudian bagi para suami tidak boleh mempersulit istrinya dengan apa? Dengan mengambil kembali mas kawin yang sudah diberikan. Dan ternyata ini kembali lagi ke orang jahiliyah. Dulu mereka ketika menikah kemudian tidak suka dengan pasangannya, maka kemudian dia berusaha bagaimana mas kawinnya itu kembali. Mas kawin sudah diberikan, kemudian gimana caranya bisa diambil kembali. Itu Allah nggak boleh dulu benar itu habu bibak timaat itu benar. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kalau dalam tafsir Ar-Razi ini menjadi 3 ya. Illa ayatina ini istisna dari mana? Alhasil kamu nggak boleh kemudian mengambil kembali mas kawin. Kalau berarti tidak boleh mengambil mas kawin, kecuali dia melakukan perbuatan keji. Berarti fahishatin mubayyinah di sini bisa diartikan nusyuz. Sudah nikah, tapi setelah dinikahi istrinya enggan untuk bersama dengan suaminya, tidak mau kumpul dengan suaminya, maka pada saat itu diperbolehkan untuk mengambil apa? Mas kawinnya. Atau yang dimaksud di sini illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kapan kita
dilarang untuk mempersulit tadi. Kapan mempersulit untuk mengambil itu kecuali illa ayatina bi fahsyatin mubayyinatin. Ini menjadi poin. Haramnya untuk mengambil kembali mas kawin itu kecuali kalau sang istri ini melakukan perbuatan yang tidak bernilai. Fahisyah ini kalau umum yang mana umum daripada fahisyah itu zina. Tapi Imam Abbas, Sayyidina Imam Abbas di sini menyebutkan kalau Imam Abbas al-fahisyah al-bayyinah an-nusyuz wal isyan. Kata Imam Abbas, al-fahisyah yang dimaksud adalah nusus itu seorang istri dan berhubungan dengan suami. Sementara di dalam kajian fikih yang kita pelajari, kalau seseorang sudah menikah, maka kemudian wajib bagi seorang istri untuk imkan. Imkan itu menyerahkan dirinya kepada suami. Tapi kalau sang istri ini tidak ada imkan, tidak mau menyerahkan kepada suami, maka pada saat itu putus nafkah. Tidak harus seorang suami memberi nafkah kepada istri atau imkan. Kalau ayat ini seakan-akan kalau seorang istri yang dinikahi oleh seorang suami kemudian dia tidak mau, tidak suka kepada suaminya, maka di sini kemudian diperbolehkan untuk kembali mengambil apa? Saudara, mengambil mahar. Nah, ini tidak dipaksain mubayyinah. Kemudian tugasnya bagaimana? Mewarisi seorang istri atau yang sudah ditinggal oleh suaminya, itu tidak boleh. Kemudian mempersulit seorang istri dengan mengambil mas kawinnya juga tidak boleh. Tugasnya seorang suami apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tugasnya adalah menggauli para istri dengan apa saja yang bikin keluarga itu menjadi baik, ngomongnya yang baik, yang sekiranya keluarga menjadi sakinah, mawaddah. Kemudian dalam urusan pekerjaan harusnya bekerja sama, termasuk diantaranya membantu istrinya di dalam urusan keluarga. Kata dalam hadis Rasulullah SAW kana fi mihnati ahli, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sendiri itu saja masih membantu urusan rumah tangga. Rasulullah artinya apa? Bisa jadi Rasulullah itu nyapu di rumah, ya korak-korak, cuci piring, karena membantu, namanya firmin nanti Rasulullah sendiri di situ. Makanya asyiruhun bil ma'ruf, menggauli istri dengan cara yang baik itu tadi. Kemudian ada pemahaman luas menggauli istri dengan baik itu ada menyesuaikan dengan profesinya istri. Kita tahu basic latar belakang istri kita berbeda-beda antara satu dan yang lain. Mungkin si A punya istri latar belakangnya orang kampung suku apa, yang ini yang si B punya istri latar belakangnya kemudian dari suku yang berbeda. Kemudian basicnya sekolahnya juga berbeda. Yang ini jurusan teknik, yang ini jurusan macam-macam pendidikan, yang ini jurusan. Tentu seorang suami harus bisa menggauli istrinya dengan baik. Karena Allah bilang apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak boleh kemudian suami memaksakan kehendak. Harus menyesuaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kecenderungan istri itu kemana? Ya kamu harus ikuti. Yang penting tidak melanggar syariat saja sudah. Tidak bertentangan dengan syariat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kamu ternyata sudah nggak suka sama istrimu, nikah sama istri, kemudian ternyata kita nggak senang sama istri kita itu, kata Allah, fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi kamu ini nggak senang sama sesuatu, justru wa yaj'alallah fihi khairan katsira, justru Allah menjadikan banyak sekali kebaikan di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai. Dulu itu ada cerita, ada apa-apa, tapi saya dapat cerita dari ibu saya. Jadi ada seorang nikah, kemudian istrinya itu karena mohon maaf ya, mungkin fisiknya kurang bagus. Kalau guru saya cuma menggambarkan kulitnya hitam, ya pokoknya segala cantik.
Tapi masya Allah ya. Pada waktu itu usahanya suaminya ini lancarnya luar biasa, lancar, rezekinya lancar, masya Allah. Tahu-tahu kemudian ketika rezekinya semakin lancar, semakin kaya, maka dia sudah merasa pantas sudah untuk memiliki istri yang cantik. Kemudian istri yang pertama ini kemudian dia cerai. Ini enggak suka. Maka firaq dengan istrinya ini. Kemudian setelah firaq, kemudian dia nikah sama istri yang lain, yang cantik menurut dia. Ternyata setelah nikah sama istri yang lain itu yang menurut dia cantik, subhanallah usahanya hancur, kemudian hancur ya. Profesinya pokoknya fitnah muncul ini, akhirnya hancur, kemudian turun dia serendah-rendahnya. Pada saat itu istrinya yang kedua ini meninggalkan sang suami. Subhanallah, ternyata istri yang pertama itu sholihah betul ya. Sholihah betul, mendatangi mantan suaminya ini, kemudian silaturahim, kemudian akhirnya ya masih menerima kehadiran seorang suami, maka kemudian nikah lagi. Setelah nikah lagi dengan istri yang pertama, berkembang lagi, subhanallah. Akhirnya katanya sang suami, di bahasa Jawa saya mencontohkan, elek-elek tiba anjing diskeni, jelek-jelek ternyata di situ tempatnya rizki. Maka Allah menyebut, fa in karihtumuhunna fasa'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu enggak senang pada istrimu, bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, justru disitulah Allah meletakkan banyak kebaikan. Nah, ini kadang kita kan begitu ya, mengira kebaikan itu datangnya pada kita, padahal justru Allah menitipkan rizkinya istri melalui kita. Sekali istri kita singkirkan, habis itu rizkinya istri sebenarnya cuma menitipkan lewat kita. Kemudian kita cari yang lain, ternyata yang lain itu tidak punya rezeki, maka ternyata di saat itulah hancurnya kita. Nah ini jemaah Allah. Sayyidina Rasulullah